Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, di konten kali ini spesial ya, karena di sebelah saya ada dokter cantik. Beliau nanti akan memperkenalkan diri dan kita akan belajar tentang bisnis kecantikan. Oke, monggo diperkenalkan diri sama kesibukannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nila Mayangsari. Untuk kesibukan saat ini selain berpraktek, saya juga sibuk mengurus lini skincare. Mungkin belum terlalu lama ya, baru. Selain itu di rumah saya juga sibuk mengurus suami dan 3 orang anak. Satu sudah agak remaja, satunya masih anak-anak, dan satunya lagi masih balita. Jadi kenapa kok pagi ini saya mengundang berbincang-bincang dengan Dokter Nila ya. Jadi saya manggilnya Nila aja karena beliau itu sahabat saya lebih dari 20 tahun ini ya. Jadi untuk bincang-bincang ini selain karena mau belajar tentang bisnis yang insya Allah nanti bermanfaat, tapi juga lebih ke arah saya ikut bersyukur dan bangga dengan pencapaiannya beliau hari ini gitu ya. Oke, monggo perkenalkan produknya apa aja ini? Ini nama brandnya, namanya Leira. Ada beberapa item di sini. Ada face wash, ada beauty water. Ini semacam toner, cuman dia lebih pengembangan dari toner lah, seperti itu. Ada night cream, ada day cream, ada juga body serum. Oke. Jadi untuk saat ini itu kan kita bukan cuman harus merawat wajah aja ya, tapi juga tubuh yang mungkin sering kali orang itu kayak nggak terlalu concern gitu. Padahal itu juga penting banget ya. Karena kesehatan kulit itu nggak cuman di wajah aja, tapi juga di tubuh, seluruh tubuh begitu. Jadi produknya ini tidak hanya untuk wajah aja, tapi juga untuk body ya? Ya, betul. Alasan ini, kenapa kok memilih bisnis kecantikan? Awalnya saya nggak ada cita-cita, belum ada niat untuk terjun ke dunia kecantikan. Waktu itu setelah saya menikah, punya 1 anak, suami saya yang kebetulan dokter, memutuskan untuk sekolah lagi. Jadi otomatis dia nggak bisa praktek, nggak bisa cari uang. Akhirnya saya harus mau nggak mau ya praktek dengan yang lebih daripada
biasanya gitu loh untuk menghidupi keluarga kami. Untuk di daerah, saya nggak tahu kenapa, tapi banyak pasien-pasien yang nggak terlalu suka periksa ke dokter cewek. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya atas saran dari seorang kakak kelas, kamu punya potensi dan kamu bisa terjun ke dunia kesehatan kecantikan gitu loh. Itu potensial banget untuk saat ini. Akhirnya saya turuti saran beliau. Saya mengambil training di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali. Setelah saya dapat sertifikatnya, saya mengembangkan ilmu saya dan menerapkannya di tempat praktek saya. Alhamdulillah animo dari para pasien dan masyarakat setempat lumayan untuk awal itu lumayan banget dan terus berkembang. Akhirnya saya lebih serius lagi untuk terjun ke dunia ini. Setelah beberapa waktu, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dengan pabrik farmasi untuk membuat lini produk saya sendiri gitu. Coba diceritain ini gimana prosesnya sampai bisa akhirnya kerjasama dengan pabrik farmasi. Jadi awalnya memang ada beberapa pabrik farmasi yang bekerja sama dengan saya, tapi setelah itu saya pilah-pilah, saya memilih dengan pabrik farmasi mana yang memang perizinannya jelas, mempermudah prosesnya, barang-barang yang bahan-bahan dan barang-barang yang mereka hasilkan itu memang jelas bermutu, nggak ada bahan-bahan yang membahayakan customer, pasien begitu. Jadi setelah saya memutuskan untuk memilih satu perusahaan farmasi, saya bekerja sama dengan mereka untuk merumuskan formulanya, untuk membuat produknya, mengurus perizinannya, BPOM dan lain sebagainya, HAKI dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya mungkin kira-kira 1 tahun akhirnya kita bisa launching produk kami gitu. Apakah syarat khusus enggak kalau misalnya kerjasama dengan pabrik farmasi itu? Atau produk mungkin ada batas minimum produk yang harus dihasilkan atau ada biayanya atau seperti apa? Kalau untuk masalah prosedur seperti itu, sebenarnya ada kayak misalnya wajib punya NPWP, hal-hal yang sebenarnya ini sih kayak mendasar banget. Terus wajib punya merek dan sudah didaftarkan. Untuk pemesanan ada minimal pemesanan tertentu yang bisa disesuaikan sama kebutuhan kami, kebutuhan saya, kebutuhan pasien gitu. Jadi gimana caranya biar barang ini nanti nggak terlalu lama ngendap di pabrik. Akhirnya nanti khawatirnya kalau terlalu lama di gudang itu bisa turun ke pasien tuh udah expired kayak gitu. Nah kita menghindari itu. Intinya kita tuh kayak gimana caranya barang ini tetap fresh sampai ke tangan pasien begitu. Tapi juga nggak lelet-lelet banget sampai akhirnya kehabisan barang, nanti pasiennya menunggu-nunggu seperti itu. Maksudnya gini, produk yang dihasilkan dengan nama brand Lira ini hanya bisa dijual dari kamu atau pabrik juga bisa menjual ke konsumen lain? Karena ini sudah berbepom, artinya tidak butuh pengawasan khusus dari tenaga ahli, baik itu apotekernya langsung atau dokternya langsung ya. Jadi bisa dijual lagi oleh teman-teman seperti itu. Jadi kami open reseller begitu. Nanti kalau misalnya ada yang butuh ditanyakan lagi tentang keluhan customer, keluhan pasien atau manfaat bahan ini, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Pertanyaan saya jelaskan lagi. Maksud saya ini, pabrik itu menghasilkan produk Lira ini hanya atas permintaan dari kamu aja atau orang lain bisa pabrik bebas untuk menjual produk ini tanpa kamu gitu, maksudku gitu. Untuk produk Lira ini karena ada perjanjian antara saya dengan pabrik, jadi pabrik hanya membuat untuk
saya, untuk perusahaan saya begitu. Kenapa dipilih nama produk Leira? Ada nggak apa alasan dibalik itu? Leira berarti Maria atau Maryam. Jadi kita semua juga tahu siapa beliau. Jadi nama adalah doa. Harapannya adalah Leira akan menjadi sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang berguna seperti beliau, seperti Maria atau Maryam gitu. Apa nih nilai produk dari Leira? Kelebihan dari produk Leira, pertama pasti dia sudah ber-BPOM. Yang kedua, relatif mudah didapatkan, bisa dijual bebas. Yang ketiga, bahan-bahannya insya Allah kita hanya memakai bahan-bahan yang memang bagus begitu. Jadi bukan bahan-bahan yang bisa membuat kesehatan kulit ini kedepannya jadi buruk begitu. Jadi selain mencerahkan, dia juga bisa menyehatkan, dan untuk anti penuaan dini yang akhir-akhir ini menjadi momok banget buat para wanita, para pria, ya, para remaja begitu. Jadi produk ini tuh bisa untuk perempuan dan laki-laki ya? Boleh, bisa perempuan, bisa laki-laki, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, insya Allah aman. Terus untuk bentuk promosinya nih, gimana untuk cara mempromosikan produk ini? Selama ini pada awalnya yang tahu Leira hanya orang-orang terdekat saya, para pasien saya. Tapi kemudian saya juga kemudian meng-hire kayak selebgram seperti itu. Saya mencobakan produk saya sama mereka. Ada beberapa yang memang dengan tertarik gitu, karena memang belum banyak produk yang seperti ini, khususnya untuk body serum. Karena untuk wajah kan banyak ya yang memproduksi untuk skincare wajah, tapi untuk body itu masih jarang banget, apalagi yang body serum. Karena dia tertarik, akhirnya dia mau untuk membantu mempromosikan begitu. Dan beberapa pasien yang akhirnya tertarik juga, secara otomatis dia akan menceritakan sama keluarganya, sama teman-temannya, aku pakai ini, aku bagus di kulit aku, cocok, kulit aku lebih sehat, bla bla bla, seperti itu. Untuk harga nih, harganya ini ada nggak promosi bentuk khusus dalam harga, atau memang nggak ada perlakuan khusus dari harganya? Untuk harga pada event-event tertentu kita sering memberlakukan diskon atau promo, ada gratis tergantung menyesuaikan sikonnya sih. Terus untuk pembelian dalam jumlah yang besar atau reseller, tentu saja nanti harganya akan berbeda dengan pembelian satuan gitu. Jadi nanti mungkin untuk masa harganya intinya standar gitu ya, maksudnya standar dengan produk skincare lainnya. Tapi nanti kalau misalnya untuk jadi open reseller dan sebagainya, ada syarat khusus nggak kalau misalnya mau jadi open reseller? Kalau syarat khusus sih nggak ada, cuman ada minimal pembelian aja sih begitu. Kalau untuk masalah detail harga nanti di kolom deskripsi akan disampaikan nanti CP-nya ya, kontak personnya ya. Kalau boleh tahu berapa nih omset dari atau pendapatan dari Leira ini? Karena ini brand baru, masih termasuk baru ya. Untuk omset masih belum terlalu banyak, mungkin sekitar 50-100 pieces per bulan. Cuman alhamdulillah setiap minggu, setiap bulan ada potensi kenaikan. Untuk labanya sendiri, saya sengaja untuk nggak ngambil banyak, mungkin sekitar 10-15%. Saya lebih ke modalnya tuh untuk cari bahan yang memang bagus gitu loh. Jadi kayak konsumen itu biar nggak beli mahal tapi dengan kualitas yang low. Pengennya ambil kualitas yang bagus, yang optimal, tapi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Jadi kita juga kayak bagi-bagi lahan lah sama reseller, sama teman-teman untuk promosi yang lain, kayak biaya operasional sama karyawan seperti itu. Jadi memang tujuan dari produk ini itu produk yang jangka panjang ya, maksudnya ada hubungan yang long time dengan para konsumen, jadi konsumen puas
dengan harga terjangkau tetapi dengan kualitas yang bagus, sehingga diharapkan nanti konsumen itu akan terus memakai produk ini untuk kedepannya, seperti itu ya. Kemudian coba diceritain tips untuk cantik nih buat teman-teman yang lain, termasuk juga buat saya. Cantik itu kan sebenarnya awalnya dari sehat dulu. Nah, dari sehat ini kita nggak bisa cuman ngomongin masalah kulit, karena berhubungan dengan kesehatan badan keseluruhan, mulai dari makanan, minuman. Jadi hal yang mungkin sebenarnya mudah untuk menjaga kesehatan, menjaga kecantikan itu adalah pertama, perbanyak minum air putih ya, itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang mengandung serat seperti buah, sayur. Kurangi konsumsi gula berlebih, apalagi untuk usia 25 tahun ke atas gitu ya. Terus kurangi konsumsi lemak berlebih. Kalau misalnya lemak, karbohidrat sebenarnya tubuh itu butuh, cuman memang nggak terlalu banyak, seperti itu. Terus selain itu, untuk menjaga, khusus untuk kulit, pasti pemakaian sunscreen, rajin membersihkan wajah, jangan tergiur dengan produk-produk yang cepat putihnya atau dengan putih yang benar-benar beda sama bagian tubuh yang lain begitu. Bisa wanita Indonesia, wanita di negara-negara tropis itu mempunyai kulit yang cerah, sehat, itu bisa. Cuman jangan samakan kita dengan kulit-kulit orang Eropa, orang-orang Korea, orang Jepang, karena kita memiliki struktur kulitnya sama, cuman kayak warna alaminya itu memang berbeda gitu loh. Jadi kita bisa cerah versi kita yang lebih sehat ke depannya, begitu. Suka dukanya ngembangin bisnis kecantikan? Untuk suka dukanya, untuk sukanya dulu ya. Sukanya dulu, kalau saya pribadi itu ada customer atau pasien yang seneng pakai produk yang mudah dijangkau sama dia, dengan harga yang terjangkau, dengan bahan yang kita bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Terus timbal baliknya dia seneng kulitnya jadi sehat, itu kita juga seneng. Terus reseller yang bisa terbantu dari sisi ekonomi juga kita juga seneng. Terus untuk masalah dukanya sih hampir nggak ada ya, paling jadi sedikit agak repot gitu aja sih, tapi itu menurut saya juga bukan duka sih ya, memang sudah jalannya seperti itu. Kunci sukses dalam berbisnis kecantikan ya, bisa di-share buat teman-teman yang lain? Kalau kunci sukses, sebenarnya saya juga belum sukses ya, cuman kita mencoba untuk sukses bersama. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau orang mau sukses itu nggak bisa jalan sendiri, harus jalan bareng begitu. Jadi pertama, kita jangan merugikan orang lain. Ya, itu bisa dari bahan-bahan yang kita berikan itu yang memang yang bagus. Kita jangan mempersulit orang lain, karena nanti juga kita akan dipermudah. Kita merangkul lebih banyak teman untuk promosi sebagai reseller dan lain sebagainya. Insya Allah sepertinya nanti juga akan berjalan dengan baik dengan sendirinya begitu. Jadi intinya bisnis ini nggak semata-mata untuk mencari keuntungan ya, tapi juga memberikan manfaat juga, bukan hanya untuk customer, bukan hanya untuk konsumen, tapi juga sebagai ladang menjemput rezeki untuk para reseller yang lain ya. Coba dijelasin arti pentingnya produk Lira buat kamu pribadi nih. Arti penting produk ini berarti banget buat saya pribadi, karena ini merupakan suatu pencapaian yang sebenarnya dulu saya bermimpi pun nggak berani gitu loh, karena dengan modal yang mungkin besar, perusahaan apa segala macam gitu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini lebih dipermudah, dan sama Allah dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang mau bekerja sama dengan saya, yang mau memudahkan urusan saya begitu. Untuk harapan saya ke depannya produk ini akan lebih berkembang, mungkin akan ada jenis-jenis produk yang lain begitu. Berarti ada ini next project atau sudah ada rencana enggak untuk perkembangan produk ini nanti mau dibawa kemana? Pengennya nanti menambah jenis produk yang lain ya, jadi nggak cuman ini aja, tapi mungkin merambah ke kosmetik atau skincare, tapi dengan jenis-jenis kulit yang lebih bervariasi begitu. Oke, yang terakhir ini ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain? Nggak banyak yang saya mau sampaikan, cuman saya ingin berpesan sama teman-teman,
Jangan berhenti bermimpi. Mimpi itu fondasi untuk menentukan langkah kita, tujuan kita dalam hidup. Semua itu mungkin kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, tapi selalu ada celah untuk mencapai diri kita yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan lebih baik untuk lingkungan sekitar kita gitu. Terima kasih banyak ya sudah berbagi. Saya ikut senang dan bersyukur untuk pencapaian kamu hari ini. Salam buat keluarga di rumah. Terus kemudian untuk teman-teman yang lain, jadi satu hal yang bisa diambil dari sini ya, bisnis atau usaha yang kita kerjakan itu nggak hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi ya, tapi juga memberikan manfaat untuk orang lain. Dan semoga itu juga menjadi ladang amalnya kita untuk bisa menjadi pribadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Karena aku juga gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.